lagi dengan kita di Podcast Religius, podcastnya Polres Kudus. Ketemu lagi dengan saya, Ruli, dan rekan saya, Rika. Nah, kita saat ini sudah berada di episode ke-5. Tepuk tangan. Nah, sekarang setelah sekian lama nih, Rik, gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah sehat, Li. Alhamdulillah. Kamu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Musim tentu penghujan. Kemarin sempat flu, tapi alhamdulillah sekarang sudah baikan sih. Banyak-banyak vitamin ya. Vitamin D. Vitamin D. Duit. Aduh, Dek. Nah, sekarang episode ke-5 nih, Rik. Ada siapa nih tamu istimewa kita kali ini? Nah, kali ini kita akan kedatangan narasumber. Boleh dibilang beliau itu penguasa dunia maya. Wih, masa dunia maya? Ngeri sekali. Al dulu nggak diajak, dunia maya aja. Oh, dunia Oke. Oke, baik. Kita akan kedatangan tamu dari Diskominfo Kabupaten Kudus. Tepuk tangan dulu. Saya punya pantun nih Bapak. Ulang tahun bawa kue tar. Cakep. Tidak lupa minta didoakan. Boleh minta waktu sebentar? Ngobrol tipis sambil kenalan. Wih. Boleh perkenalan sedikit Bapak? Oke, terima kasih. Tadi disebutkan penguasa dunia maya, saya nggak gitu loh Pak ya. Oke, ya terima kasih. Saya Eko Wibowo. Saya sebagai Kabid Informatika di Dinas Kominfo Kabupaten Kudus. Ada lagi? Boleh diceritakan sedikit, Pak? Oke. Ya, riwayat Jadi- jabatannya sampai hari ini. Oh, kalau riwayat jabatannya banyak. Yang terakhir. Iya, kalau riwayat jabatannya saya dari mulai 99 ya, CPNS 99. Terus saya mulai jadi kasih tahun 2009. 2009 di Subkominfo, kalau dulu itu namanya di Subkominfo karena gabung sama di Subkominfo. Dan pindah ke Kominfo itu mulai tahun 2017. Alhamdulillah diberi amanat untuk jadi Kabid Dinas Kominfo. Nah, sudah bertahun-tahun nih Bapak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah 10 tahun mau pensiun. Jangan tinggal 10 tahun, masih 10 tahun. Jadi kita masih ada semangat. Semangat nih, semangat muda. Kalau tinggal itu kayak menghitung aja, Pak. Kalau dulu itu kan emang di Kabupaten Kudus terkenalnya di Subkominfo ya, Pak. Iya. Nah, itu gimana, Pak? Ceritanya kok bisa sekarang pisah antara di Sub sendiri dan Diskominfo itu apakah dari pusat atau bagaimana? Ya memang kan karena regulasi dulu itu di Subkominfo, karena Kominfo dua kementerian digabung jadi satu kalau yang di daerah, sehingga namanya di Subkominfo. Tapi secara tupoksi beda. Kami Kominfo memang menangani ini dari infrastruktur, aplikasi yang ada di pemerintah daerah. Kalau tugas-tugasnya nih Bapak, Kominfo itu tugasnya apa? Kalau Kominfo banyak sekali Mbak. Kebetulan di bidang kami itu ada 3 urusan. Jadi 1 urusan komunikasi dan informatika, 2 urusan persandian, kami juga mengurusi persandian. Oh iya. Ya, dan 1 lagi juga urusan statistik. Jadi kami untuk data-datanya juga kami urusi juga gitu. Data statistik sektoral Kabupaten Kudus. Data statistik yang berada di Kabupaten Kudus ya, Pak Iya, ya? khususnya statistik sektoral. Itu kalau persandian itu tentang apa itu, Pak? Iya. Itu boleh kita Boleh di-share tahu nggak sih? Apa itu sangat-sangat sandi? Iya. Jadi kalau dulu tupoksi persandian itu kan dia sebagai sandiman ya, menerjemahkan sandi atau informasi-informasi sandi yang harus diketahui oleh daerah. Tapi sekarang agak bergeser.
Jadi persandian ini bukan hanya urusan sandi, tapi juga urusan keamanan informasi. Oh Jadi iya. kami juga menangani untuk keamanan informasi yang ada di pemerintah kabupaten. Ternyata menarik juga ya di Kominfo itu. Kirain cuman hanya mengamankan data-data aja, ternyata di situ ada juga Sandi juga. sandi. Iya, itu. Jangan-jangan di situ ada anggota intelijen juga. merangkap dia. Jadi memang kalau persandian kami di bawah BSSN, Badan Oh. Cyber dan Sandi Negara. Jadi kalau ada pelatihan sudah ada juga. Jadi BSSN perpanjangan tangannya di daerah, masuknya di Kominfo itu ya. Kominfo Oh, di gitu. urusan persandian. Di bidang persandian sendiri ya. Nah, tentang kejahatan digital nih Pak, kan semakin meningkat. Faktor-faktornya kenapa kok bisa meningkat sedemikian rupa ini gimana Pak? Ya, jadi gini, memang kejahatan meningkat satu, mungkin karena peluangnya untuk medianya. Kalau kejahatan di dunia cyber itu kan sulit untuk melacaknya ya, agak sulit lah. Iya. Walaupun itu bisa, jadi agak sulit. Makanya mungkin penjahatnya itu lebih suka dia kalau dia atau melakukan kejahatan ke dunia cyber, karena memang dalam pelacak itu agak susah gitu. Beda kalau mungkin yang konvensional gitu. Iya, karena ya itu tadi ya Pak, main HP sambil rebahan, ternyata bisa untuk jadi kejahatan di situ gitu ya Pak. Nah, kalau metode-metode yang sering digunakan di kejahatan itu apa Pak? Yang biasanya umum sering terjadi? Ya, banyak sih untuk kejahatan-kejahatan cyber ya. Seperti phishing ya. Phishing itu mengambil data pribadi untuk diambil dan dimanfaatkan oleh yang mencuri kan gitu. Caranya mengambil juga macam-macam. Misalnya yang phishing berupa yang web ya. Misalnya, kami biasa transaksi pakai internet banking, misalnya kan gitu. Internet banking, buka browser, ya, misalnya kan gitu. Jadi dia membuat web yang menyerupai, Oh iya, betul. menyerupai bank tersebut. Oh iya, Kan gitu. atau Makanya kadang kita itu harus hati-hati membuat membuka website misalnya untuk e-banking ya, internet banking itu harus lihat alamatnya itu bener nggak gitu loh. Jangan sampai itu alamat yang nggak jelas ternyata kan. Nah, itu dia menyerupai itu untuk mendapatkan user, password, PIN itu dari situ. Jadi menyerupai itu misalnya kita klik udah tampil ya, usernya apa dia tulis, passwordnya apa dia tulis, transaksi PIN-nya ditulis, udah dapat 3. User, password, sama PIN-nya kan gitu. Iya, udah bisa kebobol ya Udah Pak bisa itu. kebobol. Udah bahaya nih. Itu yang dari web. Nah, belum nanti yang yang kemarin baru marak-marak ya berupa APK. Ya. Oh iya betul, undangan pernikahan. dan Iya. sebagainya. Iya. Itu juga metode phishing juga gitu. Dia kalau dia install sebenarnya masyarakat bisa mengatasi itu, tapi kadang orang itu kan nggak ngeh gitu. Iya. Jadi kalau sudah diinstal itu mesti ditanya apakah boleh mengakses galeri, apakah boleh iya. mengakses Kontak. kontak. Kalau 2 ini boleh. Tapi kalau apakah boleh mengakses message service, SMS? Nah, itu mesti kalau yang minta message service itu mesti hacker. Oh, gitu. Ciri-cirinya berarti itu ya Pak, Iya. bisa dilihat dari Iya. situ ya. Soalnya semua OTP itu dikirim ke Oh iya. Ke message situ. service. Ngirim Iya. apa? Pin OTP itu Iya, ya. kalau misalnya ibu, mbak atau ibu ya? Terserah. Mbak ya? Oke. Kalau mbak misalnya lupa password, misalnya gitu, kan langsung dikirim ke OTP. Iya. Oh iya. Makanya kalau itu HP sudah keinstal aplikasi tersebut, otomatis message service-nya sudah bisa dilihat sama hacker, otomatis dia nanti akan merubah, misalnya mau ngeretas Facebook atau mungkin WA-nya, dia melakukan mau merubah password, nanti kan akan dikirim ke OTP. Iya. Nah, OTP-nya dikirim
hackernya sudah bisa lihat message service kan dia tinggal Dimasukkan. aja. Iya. Langsung habis itu diganti user passwordnya sudah. Makanya terjadi di hack itu seperti itu prosesnya. Itu kayak apa, pertanyaan-pertanyaan tadi itu kan kayak jebakan ya Pak. Kadang Iya. kan kita latah ya. Iya. Di Nah, kadang ya orang- Iya. Yes. Iya. Iya. Nah, makanya itulah bahayanya di situ. harus lihat tahu-tahu apa salah sampai situ. Iya. Apalagi kalau seandainya orang tua itu kan kadang nggak ngeh, dipikir emang undangan dibuka Iya. itu. Nah itulah kita harus hati-hati juga apa biar nggak ketipu. Nah, kalau- Korbannya juga nggak memandang gender ya Pak, mau Iya. nggak memandang usia juga, mau tua, mau muda, laki, perempuan. Nah itu kalau seandainya Pak, yang selain metode-metode dari aplikasi tadi, kalau metode yang lain Pak, dari pencuri-pencuri data nih, Ya, kadang Ada lagi itu nggak, Pak? gini, kebocoran data itu bisa saja itu disebabkan karena kita sendiri. kok bisa? Kita sendiri Contohnya yang gimana Pak Kenapa, ini? Yuk. Contohnya. Contohnya Iya. misalnya kita bergaya flexing ya. Nah, sekarang Oh, itu iya. kan sekarang setiap mau ada event langsung selfie, pasang status, taruh di medsos. Nah, ini sangat berbahaya. Data pribadi itu jangan diumbar di media sosial. Misalnya di depan rumah selfie. Halo guys, kita mau berangkat ke Bromo misalnya. Wah, mau healing ini mau piknik ya. Tahu kelihatan nama jalannya, rumahnya, nomor rumahnya kelihatan. Terus habis itu misalnya Mbak mau makan di restoran biar gaya bayar pakai kartu kredit. Non tunai. Wah, non tunai. Wah, biar kelihatan keren, kartu kreditnya ikut ke jepret. Nah, sekarang kan kameranya pikselnya sudah besar-besar ya Mbak, nggak kayak kamera zaman dulu. VGA. Ya, ini di foto aja dari jarak, misalnya selfie gini, bisa nomor cardnya juga akan kedetek. Terus nanti misalnya pas ulang tahun juga Mbak, misalnya ada selfie ditaruh di medsos, kan ketahuan namanya, tanggal lahirnya kapan, alamatnya di mana, kartu kreditnya Iya berapa. tadi Iya. mengumpulkan data-data tadi ya Pak ya. Iya. Bisa diotak-atik gitu ya Pak. Habis itu langsung hacker langsung buat belanja. Tahu dapat Habis. tagihan. Ya. Nah, seperti itu kadang timbul dari gaya hidup kita sendiri yang biasa mengumbar data pribadi kita di dalam medsos. Nah saya punya ide nih Rik, berarti Rik. Gimana? Besok-besok kalau seandainya saya mau makan jajan nih, untuk mengamankan data saya, kamu yang bayar. Kamu kok pintar sekali ya. Emang lighting saya terpintar ini Pak. Gitu ya. Biar aman kita. Oh boleh Aman saya boleh maksudnya. boleh. Nanti saya minta tagihan aja ya. Oke. Nah kalau selain itu Pak, ada nggak sih Pak kayak yang jebakan-jebakan gitu, yang biasanya anak muda nih kayak ngisi-ngisi di Ya. website gitu? Ya, ada juga yang seperti itu. Kadang kan gini ya, sifat manusia itu kan selalu kurang. Nah, kalau dikasih iming-iming hadiah, iming-iming dapat uang, dapat hadiah, itu kan masih semangat. Wih, semangat 45. Kan? Iya, banyak gitu. Email-email phishing ya, tahu-tahu dapat link. Anda mendapat hadiah, tolong registrasi. Nah, atau mungkin Anda dapat undian, nanti akan iya. diundi di tanggal sekian. Giveaway itu Iya. Pak, ya banyak banget itu Iya. Pak. Iya. Nanti habis itu harus ngisi registrasi KTP, nama lengkap KTP dan Iya. selfie dan sebagainya. Lah, itulah metode yang digunakan mereka untuk memperoleh data. Misalnya udah dapat KTP, udah dapat foto selfie. Oh Nah, iya. udah dapat nama lengkapnya, alamatnya, udah. Habis itu ya nggak ada tindak lanjut, tahu-tahu datanya kita udah. Nah dari data-data itu mereka bisa memanfaatkan kemana Pak biasanya itu Pak yang Itu banyak itu? biasanya bisa digunakan untuk sewa atau mungkin pinjaman-pinjaman online. Sekarang kan mudah Sekarang sekali ya. marak. Iya. Sekarang hanya KTP saja sudah cair. Iya betul Pak. Banyak iklan yang seperti itu. Itu Pak, itu sedikit informasi Pak, Ya. di admin Polres Kudus sendiri Pak Ya. nih, Mimin itu sering banget Pak itu menerima aduan-aduan tentang pinjol. Tiba-tiba ini Mimin saya nggak merasa pinjam tapi Ya. ditagih kayak gitu tuh banyak sekali aduan-aduan kayak gitu memang Pak. Iya. Di Kabupaten Kudus sendiri itu memang ada kasus seperti itu. Mungkin juga dari
apa peristiwa yang telah Bapak jelaskan tadi ya Pak, yang mereka mungkin nggak sadar tapi ternyata Ya. dimanfaatkan lah oleh mereka itu. Ya, makanya mohon nanti masyarakat itu kalau menerima link link-link yang nggak jelas, yang nggak pernah nabung di tahu-tahu dapat link dari Oh kan iya. logikanya nggak masuk akal kan. Nggak pernah apa itu ikut event apa tahu-tahu dapat link itu kan ya. Makanya link-link yang nggak jelas itu jelas penipuan. Terus jangan sembarangan menyebar data pribadi. Kalau kita harus upload data pribadi ya harus benar-benar, kalau misalnya saya mau umroh, mau ngurus imigrasi harus online daftarnya, nah oke lah kalau gitu kan webnya jelas, jelas. Tapi link-link yang nggak jelas, tahu-tahu asal naruh KK, KTP, wah udah itu langsung bisa dicuri. Nah, kebocoran data ini Pak, dampaknya itu berupa finansial kalau untuk pribadi. Kalau untuk organisasi sendiri Pak? Kalau organisasi, misalnya suatu organisasi itu ada kebocoran yang jelas, satu layanannya itu akan lumpuh. Ya otomatis kalau dia misalnya punya layanan ya, otomatis layanannya tidak biar akan terganggu ya, terganggu. Terus juga ini semacam reputasinya dia menurun. Oh betul. Nah otomatis kan, wah dataku kok di upload di sini. Misalnya saya daftar di suatu institusi di sini, malah dataku bocor. Jadi itu kan jadi semacam ya reputasinya dia turun kan. Berarti dia kan nggak percaya lagi terhadap suatu organisasi tersebut. Jadi kalau dicuri data pribadinya terus dibekukan, otomatis layanannya juga akan berhenti. Betul Bapak. Nah, kalau seandainya Pak dari pemerintah sendiri nih Pak, ada nggak regulasi atau peraturan undang-undang yang mengatur, yang melindungi tentang data pribadi kita? Ya, Ada nggak Pak? kalau regulasi undang-undang itu ada undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi memang setiap warga negara itu dilindungi data pribadinya. Itu dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Nah ini dia tentang perlindungan data pribadi. Seandainya dari daerah sendiri nih Pak, yang dimiliki oleh Diskominfo, ada nggak Pak? Kalau dari Regulasi. daerah sendiri, kami itu secara untuk melindungi data pribadi itu khusus untuk data pribadi nggak ada regulasinya. Tapi kalau ke manajemen keamanan informasi itu kami ada. Jadi kami punya Perbu tahun nomor 4 tahun 2004 tentang manajemen keamanan informasi. Jadi yang dijaga itu tidak hanya datanya, jadi kami menjaga dari infrastruktur, aplikasinya, layanannya, SOP-nya juga kami benar-benar buat yang aman. Jadi sering-sering buka web atau sering-sering buka itu ya Pak untuk melacak ini ada link-link atau apa yang meresahkan gitu ya Pak. Jadi kalau di manajemen keamanan informasi itu biasanya seperti ini, misalnya kami dalam suatu organisasi mau menaruh, misalnya membuat web supaya aman itu bagaimana? Nah itu harus sebelum ditayangkan itu kami ada prosesnya namanya main test, harus di testing dulu ada kerentanan enggak. Jadi tidak semudah itu misalnya programmer buat langsung ditayangkan. Jadi kami harus antisipasi biar itu tidak terjadi insiden cyber. Jadi harus kita tutup celah-celahnya dulu. Kalau sudah kita tutup, ibaratnya kalau buat rumah tidak asal buat rumah, ada pintunya sudah secara fungsi sudah bisa buat tidur, buat makan dan sebagainya. Tapi aman nggak rumah itu? Lah supaya aman gimana? Dipasanglah sebuah tralis, pintunya ya harus pakai kunci. Kalau nggak pakai kunci ya gitu. Jadi seperti itu. Kami harus punya semacam guidance seperti password juga kami nggak bisa kalau dalam manajemen keamanan informasi
membuat password itu tidak boleh yang sederhana, harus campuran Yang rumit. antara huruf besar, karakter, simbol ya, itu harus dicampur. Kalau nggak buat, nanti kalau mudah, biasanya kan asal buat 1 2 3 admin. Nah, itu kadang kecerobohan ada di kita sendiri gitu. Kadang bisa dibobol. Ganti berkala juga ya Pak. Harus gitu. Jadi kami di SOP kami harus minimal itu 3 bulan harus kita ganti secara berkala. Kalau seandainya saya sih biasanya lebih ke sering lupa Pak. Ya. Saking uniknya saya membuat password itu saya sendiri lupa. Jurusnya ya lupa password. Jadi memang gini, keamanan itu memang berbanding terbalik dengan kenyamanan. Oh iya betul Pak. Semakin aman itu akan semakin tidak nyaman karena mesti satu jenengan nanti mesti membuat password harus unik, yang itu yang harus susah untuk diapalkan. Itu kan nanti nggak nyaman dari Iya, sekarang saking banyaknya aplikasi, nanti ada yang minta harus sama karakter, ada Iya. yang nggak boleh sama karakter. Saya nggak punya waktu untuk memikirkan password ini. Faktor usia juga sih Li. Dulu saya pernah pinter soalnya. Oh pernah. Nah itulah. Nah kalau seandainya Pak, kasus nyata sendiri yang Ya. apa yang paling hype, paling viral yang ada di Indonesia apa di Di Kudus. di Kudus itu ada nggak Pak? kasus yang Tentang pencurian data itu tadi. pencurian data. Ya, ada sih, kami sendiri juga pernah gitu ya. Di pemerintah hampir rata-rata ya ada. Seperti kemarin kasus yang PDN 2 ya. PDN 2 itu kan kena ransomware. Nah, itu kan juga itu datanya langsung di-encrypt, dikunci sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu ya. Udah kemarin se-Indonesia geger kan, layanan imigrasi nggak jalan, layanan sebagainya kan nggak jalan gitu, nunggu passwordnya dikasihkan sama hacker kan, itu baru mencuri dalam ibaratnya yang besar ya. Tapi kalau yang kecil-kecil seperti tadi ya, mencuri data yang kecil-kecil dari masyarakat untuk pinjol, untuk kejahatan-kejahatan yang lain itu kan banyak, coba penyebaran nama baik atau dan untuk sewa dan sebagainya kan banyak. Mungkin dari Polres sudah banyak aduan itu. Banyak sekali Pak. Nah kalau cara untuk melindungi data pribadi nih Pak, gimana ya nih Pak? Biar kita juga aware gitu. Jadi ini harus meningkatkan awareness sama masyarakat juga. Satu, untuk meningkatkan ya kita tidak boleh sembarangan untuk memberikan data pribadi, terutama KTP, KK, itu nggak boleh sembarangan. Kita harus melihat apakah institusi ini bisa bertanggung jawab tidak dengan data pribadi. Makanya ada undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi nanti yang mengumpulkan data pribadi itu juga harus bertanggung jawab, bisa melindungi data pribadi yang ada di institusi tersebut. Berarti kalau seandainya ada situs itu yang meminta data, itu kita yang memberikan data ke situs itu kita juga dilindungi ya Pak sama UU tersebut ya Pak? Iya, Gitu. jadi nanti yang punya aplikasi tersebut itu harus membuat standar keamanan yang benar-benar data tersebut itu tidak bisa di-hack. Tapi ya namanya ya manusia itu nggak ada buatan manusia yang sempurna ya. Paling nggak itu kan itu sudah ada standar keamanannya yang agak susah untuk ditembus gitu. Karena nyatanya ya itu tadi lah Pak, masih lah ada kecolongan-kecolongan ya Pak ya. Dan melawan hacker ini Pak. Kalau melawan hacker gimana nih Bapak? Kan Bapak sendiri sering ya melawan hacker ini. Jadi kalau kami itu ya nggak melawan lah, paling nggak itu kami misalnya gini, kita punya aplikasi ya kita lindungi biar itu tidak terserang. Celah-celah yang menjadi biasanya hacker masuk itu kita tutup. Jadi perilaku hacker itu seperti apa kita pelajari. Biasanya dia masuk itu lewat sini gitu. Jadi lubang-lubang itu yang kita tutup. Jadi kita nggak perang bahwa hacker itu tidak semua jelek loh Mbak ya. Jadi kadang hacker itu kami juga sering diberitahu sama hacker. Jadi kadang gini,
kami dapat notifikasi, dapat email, Pak, aplikasi ini ada celah di sini, itu hacker, dia hacker. Ya, terus kami akan memberikan apresiasi, kami cek, oh benar, ini ada celah. Nah ini terus kami apresiasi, biasanya kami apresiasi dengan memberikan sertifikat. Jadi dia akan portofolionya dia akan meningkat, dia bisa nembus di pemerintah Kabupaten Kudus. Jadi gitu. Jadi tidak semua hacker itu jelek, dia harus mengambil data, minta tebusan dan sebagainya. Tapi ada hacker yang memang benar-benar baik. Kadang kami juga sering itu dikasih tahu, Pak ini ada celah, tolong, ini ada data pribadi yang diposting di website ini. Ya kami dikasih tahu, kadang seperti itu ya. Kadang kalau dulu kan sebelum tahun 2022 itu kan kadang untuk keterbukaan informasi publik kami harus menayangkan informasi data pribadi itu dalam website. Nah untuk ya ini sudah karena ada data pribadi ini kami harus turunkan kan gitu. Misalnya untuk data kekayaan pejabat misalnya kan gitu ya. Kekayaan jadi nah itu kan untuk keterbukaan informasi kami harus buka kan gitu. Tapi dulu ya betul banget sampai namanya, nicknya, alamat gitu. Nah itu nggak boleh. Nah kalau sekarang ya nanti harus kita masking lah, gitu. NIK ya kita masking. Nah nanti ada beberapa yang kita masking gitu. Jadi nggak vulgar gitu. Kita untuk keterbukaan informasi ya, keterbukaan informasi publik ya kita tetap. Cuma ada yang data-data yang memang pribadi yang tidak boleh dipublikasikan ya. Kita masking. Pak, kalau ngomongin website tadi ini ya Pak, yang ramai sekarang ini sampai bukan ke ranah internasional, itu apa ya? Judul Pak, judi online. Nah, itu gimana Pak? Tanggapan dari Diskominfo sendiri tentang judul itu? Jadi memang judul itu kalau kami menganggap itu termasuk perang cyber karena untuk merusak masyarakat. Jadi gini, hampir rata-rata masyarakat yang sering judul itu tidak pernah menang. Itu salah satu strategi untuk memiskinkan orang, cuma dia nggak tahu. Nah ini kan gini, banyak servernya yang di luar negeri, kita dikasih mainan kan. Ini ya kalau dinamakan perang ya mungkin itu wujud kalau perang cyber zaman sekarang ya seperti itu. Untuk meruntuhkan suatu negara itu ya nggak perlu kita harus ngebom atau apa ya, tapi dimiskinkan orangnya dengan permainan gitu, tahu-tahu dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, jadi menang. Iya, jadi pernah main. Jari ini. Nah kalau judul sendiri memang kompleks ya Pak, yang kita sudah kita udah tahu di Kamboja ternyata servernya di sana. Nah itu juga kemarin dari Polres sendiri, Polri itu juga dari Mabes, dari Divpintar itu juga sudah ada yang mengamankan di sana. Ternyata juga karena pegawainya tenaga kerjanya itu juga dari Indonesia. Kalau kamu tahu di Maps itu di sana ada itu yang kayak mie ayam siapa, bakso siapa, makanan khas Indonesia, karena memang ternyata faktanya banyak juga TKI iya yang di sana, dan itu mereka sebenarnya TKI ilegal. Karena memang judul itu kalau ngomongin judul, kenapa kok sampai ini masuk ke perhatian dari Bapak Presiden kita yang baru? Karena ini mencakup seluruh lini. Karena kan juga kasihan dengan TKI yang ada di sana, gimana perlindungannya seperti itu. Makanya kita yang di Indonesia pun kan kalau bisa nggak usah lah itu kita mainkan. Jadi mereka juga stop kayak gitu. Tapi itu di-push sih. Nah, kalau kajian dari selain itu sendiri Pak, dari Kominfo, di Kominfo Kudus, ada nggak Pak kasus nyata yang di Kabupaten Kudus? Ya, kalau di
Kominfo kami itu tugasnya paling yang mengoperasi situs-situs slot gacor atau judi online. Jadi kami memang ditugaskan memang untuk memberantas judi online yang menaruh situs-situs judi online itu di website pemerintah. Jadi bandar-bandar judi itu dia itu biasanya untuk mengiklankan itu menyuruh hacker iklan dia itu kalau di banyak di pasar gelap itu jobnya itu naruh iklan di website pemerintah. Jadi bandar judi itu membuat job lah ibaratnya tugas pada hacker siapa yang bisa naruh nanti ada dapat uang yang lumayan besar. Berarti itu juga nggak resmi ya Pak maksudnya ya? Enggak resmi, dia itu beriklan di itu naruh di website pemerintah. Itu kalau di kami itu namanya web defacement ya. Jadi termasuk jenis serangan cyber web defacement. Kalau dulu orang itu menyerang website itu mengganggu di halaman depannya. Halaman depannya diganti, sudah dihack aja. Tapi kalau sekarang itu tidak, dia naruhnya itu di belakang. Ya websitenya itu nggak kelihatan. Tapi kalau nanti ditaruh misalnya iklan judi online-nya itu ditaruh di dalam-dalam. Bawah kecil. Bukan di bawah, tapi di dalam halaman yang tidak kelihatan kalau nggak dibuka. Nah, tapi kalau di searching di Google itu nanti akan muncul. Jadi akan muncul iklan linknya ke servernya judi online. Jadi ini tugas kami memang setiap hari itu membersihkan itu, memonitoring semua website yang di bawah pemerintah Kabupaten Kudus, khususnya domain kuduskap.go.id. Jadi kami setiap hari memonitoring. Kalau nggak kami misalnya ya, kami kedapatan ada website Kuduskap yang ada iklan judi online. Kami kalau 1 kali 24 jam tidak kami hapus, itu kami langsung disuspend sama Pandi, sama Kominfo. Jadi kami akan di take down, domain kami akan di take down. Nanti kami semua layanan kami akan mati. Baik pelayanan untuk pembayaran, pajak, pelayanan perizinan, semua akan mati. Karena ini ya Pak, jadi dari website Kuduskap itu sendiri juga dimonitor oleh instansi atas ya? Iya. Biar enggak kecolongan juga itu. Iya, jadi kalau kami itu masih ada iklan judi online, ya otomatis nanti kami akan di take down. Tapi makanya kami kalau ada langsung kita hapus atau kalau memang perlu kita cari misalnya ini naruhnya kok agak susah ditaruh di ini untuk hapusnya agak susah, biasanya kami take down duluan. Jadi sebelum 24 jam kami subdomain itu kami take down duluan, baru nanti kami perbaiki biar nanti nggak ganggu layanannya Pak. Tapi mengganggu pelayanan untuk masyarakat juga ya Pak? Iya. Tugas ke masyarakat juga ya? Setiap hari harus patroli. Iya, kami itu setiap hari ya, ada tim yang namanya Security Operation Center ya. Jadi tim itu yang patroli itu, jadi tim SOC patroli setiap hari, scanning ada judi online atau tidak. Kalau ada ya judi online. Kalau ini Pak ada yang menarik sebenarnya Pak, selain dari itu tadi kan yang mengiklankan di situs pemerintah ya Pak, itu kalau sekarang yang ramai itu juga kan di medsos Pak. Ada nggak Pak Ibu yang di Kabupaten Kudus yang Bapak ketahui tentang ada mungkin selebgram gitu, salah talk, salah tweet gitu yang kayak gitu Pak? Ya harusnya ya itu sangat tindakan yang sangat berbahaya kalau menurut kami. Jadi selebgram itu ya kalau mengendorse sesuatu ya harus dilihat-lihat. Jadi jangan sampai endorse sama judi online, jelas itu pelanggaran. Jadi harapannya kalau nanti dari masyarakat ya ada yang selebgram khususnya di wilayah Kudus, jangan sekali-kali menerima endorsan dari
bandar judi. Karena sudah ada regulasinya ya Pak ya, Iya. karena dilarang. Ya, Gitu. itu nanti ya siap-siap nanti ya dipanggil sama mbaknya. Ya karena memang sekarang perkembangan judi online itu perkembangan judi itu nggak hanya judi konvensional yang diatur di KUHP, karena sekarang juga judi online itu diatur sendiri di UU ITE, termasuk di situ yang ada pasal yang mengatur tentang pengiklan, siapa yang mempromosikan, ya, bahkan cuma nempel link aja di status, ya itu bisa termasuk ya di endorsement, nggak kayak story saya, sepi. Nggak ada yang Bisa di meski rasa banget gitu. Nah, selanjutnya Pak, kalau seandainya apa pesan-kesan untuk dari Diskominfo untuk masyarakat Kabupaten Kudus? Ya, jadi kami mohon untuk masyarakat Kabupaten Kudus, jadi janganlah main judi online, karena judi online itu nggak ada yang menang, karena di dalam aplikasi judi online itu sudah disetting, misalnya dalam waktu yang panjang itu nanti penjudi itu nggak bakalan menang, tapi nanti dikasih kemenangan itu di waktu-waktu jangka pendek, biar dari pemain itu nanti bisa menambah judiannya yang lebih besar. Tapi selama jangka panjang itu nanti akan otomatis dana dari penjudi ini akan berpindah ke bandar judi. Jadi nggak ada judi online yang menang dan kaya. Jadi harapannya janganlah ikut judi online. Nggak bakalan menang sampai kapanpun. Mungkin jangkanya saya menang loh Pak. Menang itu mungkin 1 bulan, 2 bulan nanti mesti kalah yang lebih besar. Jadi nggak bakalan dia menang. Makanya harapan kami nggak usah ikut judi online, karena itu benar-benar penipuan, karena bisa disetting. Kamu dapat menang, makanya di dalam judi online itu ada operatornya ya. Itu yang nyeting, ngasih kemenangan. Biar kamu kalau sudah dikasih kemenangan kan otomatis nanti nomboknya besar. Nah, kalau udah nomboknya besar, habis itu dikalahkan. Iya. Nggak ada kesuksesan yang instan ya Pak. Semua pasti berproses. Bapak, terima kasih sudah berkenan untuk datang di podcast Polres Kudus. Ini informasi-informasi yang sangat bermanfaat ya Li ya, untuk kita, untuk Sobat Kudus juga. Kata-kata untuk hari ini, yaitu kemajuan teknologi tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga cara kita berpikir dan berinteraksi dengan dunia. Teknologi adalah alat, bukan tujuan. Keberhasilan sejati terletak pada bagaimana kita menggunakan dan memahami, maka akan menjadi Memenang di masa depan. Jangan lupa like, Komen dan dan subscribe.